Selama wali tahun aku membesarkan anak suamiku dengan wanita lain. Di hari anaknya meraih gelar doktor, suamiku membongkar segalanya. Ternyata itu adalah anakku dengan kekasih gelapku, namun ucapan sang anak membuatnya hancur. Hari itu ruang tamu di rumah kami penuh sesak dengan orang. Udara terasa pengap, aroma bir dan minuman keras bercampur dengan gelak tawari riuh rendah dari sanak saudara yang datang untuk memberikan selamat. Bima, anak lelaki yang dulu kutimang kini telah berusia 5 tahun. Sosoknya tinggi tegap dan dewasa dalam kemeja putihnya, berkeliling dari satu meja ke meja lain sambil membawa gelas anggur. Bima ingin bersulang dengan Pak D. Terima kasih sudah datang merayakan kebahagiaan keluarga kami. Suara Bima terdengar berat dan hangat. Paman tertua di keluarga menyambut gelas itu tertawa lebar. Amisbil menepuk-nepuk pundak Bima lalu menoleh padaku. Sari, kamu benar-benar membuat keluarga bangga ya. Berhasil membesarkan anak sampai menjadi doktor lulusan Australia. Usaha keras selama 5 tahun. Aku berdiri bersandar di dekat tangga. Kedua tanganku meremas-remas ujung blusku sambil tersenyum malu. Pak D terlalu memuji Bima, memang anak yang penurut. Itu berkah bagi keluarga kami. Bibi bungsu yang duduk di meja sebelah menyahut sambil berdecak. Ini namanya jodoh. Aku masih ingat betul malam itu. Mas Budi lari tergopoh-gopoh masuk ke rumah basah kuyuk bilang kalau dia menemukan bayi di dekat tempat sampah di ujung gang. Waktu itu Mbak Sari baru pulang dari dokter dan sedang menangis sesenggukan karena divonis mandul. Tapi begitu memeluk bayi itu, tangisnya langsung berhenti. Benar kata orang, ibu yang melahirkan tidak sebanding dengan ibu yang merawat dan membesarkan. Mendengar ucapan bibi, mataku mendadak terasa panas. Kenangan malam yang menentukan itu kembali menyeruak. Aku ingat dengan jelas tangan Budi yang dingin saat menyerahkan bayi itu padaku, suaranya bergetar. Sari, mungkin Tuhan kasihan pada kita yang belum punya anak, jadi dia memberikan bayi ini untuk kita. Kamu berhentilah bekerja, fokus merawat anak di rumah. Aku akan banting tulang untuk menghidupi kalian berdua. Kalimat itu membuatku tanpa ragu menulis surat pengunduran diri. Aku rela mengurung diri di rumah ini berkutat dengan popok dan susu, sakit dan demam, serta jadwal imunisasi agar Budi bisa leluasa berjuang hingga naik jabatan menjadi direktur. Bapak, Ibu, Om, dan Tante sekalian, suara denting sendok yang diketukkan ke gelas kristal memecah lamunanku. Budi berdiri di ujung meja utama mengenakan setelan jas abu-abu yang licin. Tangannya memegang segelas anggur berwarna keemasan. Wajahnya memerah, suara riuh perlahan mereda. Semua mata tertuju pada pria yang menjadi tiang utama keluarga ini. Aku pun menatapnya, tetapi Budi tidak menatapku. Pandangannya melayang melewati kepalaku lurus ke arah pintu ruang tamu. Hari ini meminjam momen bahagia Bima. Saya juga punya satu kebenaran penting yang perlu saya umumkan kepada seluruh keluarga. Budi mengucapkannya kata demi kata. Suaranya jatuh dengan jelas di tengah keheningan. Dari arah pintu tersengar suara langkah sepatu hak tinggi mengetuk lantai marmer. Seorang wanita melangkah masuk. Usianya sekitar 45 tahun, mengenakan gaun ketat berwarna merah marun. Rambutnya ditata ikal dengan rumit, bibirnya dipulas lipstik merah menyala dan aroma parfumnya yang tajam mengalahkan bau makanan di dalam rumah. Aku terpaku. Itu Rani, pemilik spa yang terletak 2 blok dari rumahku. Wanita yang sesekali bertemu denganku di pasar dan selalu menyapa dengan ramah, "Hai Mbak." Budi berjalan cepat ke arahnya tanpa sungkan meraih tangan Rani dan menariknya untuk berdiri di sampingnya di hadapan puluhan pasang mata kerabat yang terbelalak kaget. Saya dan Sari akan resmi bercerai. Perang gelas di tangan paman tertua jatuh dan pecah berkeping-keping. Seluruh ruangan seakan kehabisan udara. Mas Budi, aku tergagap. Kedua kakiku gemetar saat melangkah maju. Dadaku terasa sesak seolah ada yang meremasnya. Kamu mabuk kan? Lelucon apa yang kamu buat ini? Budi menyunggingkan senyum sinis yang selama 25 tahun ini belum pernah kulihat di wajah suami teladanku. Dia menatap lurus ke arahku dengan nada menghina. Aku sepenuhnya sadar surat cerai sudah aku tanda tangani dan kuletakkan di meja riasmu. Rumah ini adalah aset yang kubeli sebelum kita menikah. Kemasi barang-barangmu. Aku memberimu waktu N minggu untuk pergi dari sini. Kenapa? Kenapa kita harus cerai? Aku berteriak dengan air mata berlinang lalu menoleh panik ke arah Bima. Anak itu hanya berdiri terpaku. Tangannya terkulai lemas. Dan Bima, apa kamu akan meninggalkan kami berdua? Saat itulah Rani dengan manja bersandar di bahu Budi, merapikan tatanan rambutnya dan dengan bibir merahnya ia tersenyum palsu. Suaranya terdengar manis, tetapi setiap katanya seperti dilumuri racun. Mbak Sari, aku benar-benar berterima kasih ribuan kali padamu. Terima kasih, selama bertahun-tahun ini telah menjadi pembantu yang berdedikasi, merawat Bima siang dan malam menggantikan aku dan Mas Budi. Dulu keadaannya sulit. Aku terpaksa dengan berat hati menyerahkan anakku padanya untuk dibawa pulang.
Tanganmu dingin sekali ya, bisa merawat anak kandungku hingga tumbuh dewasa dan sepandai ini. Sekarang dia sudah sukses, sudah saatnya keluarga kami yang terdiri dari 3 orang ini bersatu kembali. Kembalikan anakku padaku ya. Embak darah di tubuhku seakan membeku. Telingaku berdengung. Keluarga kandung membawa anak. Aku menerjang maju dengan kalap menarik kerah jas Budi sambil berteriak histeris. Kamu bohong, kamu bilang kamu menemukannya. Sandiwara apa yang sedang kalian mainkan? Lepaskan. Budi membentak, menyentakkan tanganku dengan kasar. Sentakan keras itu membuatku terhuyung dan jatuh, bahuku terbentur sudut meja makan, piring-piring bergeser, dan harga diri terakhirku sebagai wanita yang telah berkorban selama 12 tahun hancur berkeping-keping. Budi membungkuk menepuk-nepuk kerah jasnya yang kusut karena tarikan tanganku. Matanya menatapku seolah aku adalah barang murahan. Aku bersandiwara, coba kamu berkaca. Bima adalah darah dagingku dengan Rani. Pohon beracun tak akan berbuah. Wanita mandul tak akan punya anak. Perempuan sepertimu yang tak bisa memberikan keturunan. Aku membiarkanmu tinggal di rumah ini memanggilku suami selama 25 tahun dan memberimu kehormatan menjadi seorang ibu. Itu bentuk kemanusiaan. Berkah turun-temurun bagi keluargamu. Tanpa aku membawa anak itu pulang, dari mana kamu bisa punya anak untuk kau timang? Sekarang sadar dirilah dan angkat kaki, jangan membuat drama di sini. Bisik-bisik terdengar dari segala penjuru. Hinaan Budi bagaikan ribuan silet yang mengiris-iris hatiku. Aku terbaring di lantai keramik yang dingin berusaha bernapas dengan susah payah. Tua lima ketar aku menukarkan masa mudaku mengubur karier dan membuang mimpi-mimpi pribadiku untuk membangun rumah tangga ini. Ternyata semuanya hanyalah jebakan sempurna yang dirancang oleh pria licik ini. Aku hanyalah seorang pengasuh gratis untuk hubungan gelap mereka. Kugigit bibirku hingga berdarah. Perlahan aku mengangkat mataku yang merah padam dan menatap Bima anakku. Anak yang telah kurawat dengan segenap jiwa dan ragaku di hadapan kebenaran yang kejam ini. Akankah ia melangkah untuk menolong ibu angkatnya yang malang dan tak punya apa-apa ini? Atau akankah ia runtuh dan berlari ke arah ayah kandungnya yang kaya raya bersama ibu kandungnya yang sedang bersorak kemenangan? Bima berdiri di sana, punggungnya tegak lurus, wajahnya tenang secara aneh. Tidak panik, tidak terkejut. Perlahan, ia meletakkan gelas anggurnya di atas meja kaca. Budi buru-buru melepaskan tangan Rani, melangkah maju 2 langkah, merentangkan tangannya dengan suara tercekat yang dibuat-buat. Bima anakku, kemarilah pada ayah dan ibumu. Selama 25 tahun, ayah harus menahan sakit hati melihatmu memanggil wanita asing itu ibu. Hatiku terasa perih. Sekarang keluarga kita bisa bersatu. Rani juga mengangkat tangannya, mengusap air mata yang tidak ada di sudut matanya. Terisak-isak ikut bermain peran. Bima, ini ibu kandungmu, kembalilah pada ibu, nak. Tetapi Bima tidak melangkah ke arah mereka. Ia melangkah dengan pasti dan panjang, lurus ke arahku yang terbaring di lantai. Bima berlutut dengan satu kaki. Tangannya merengkuh bahuku yang bergetar hebat, dengan hati-hati membantuku berdiri. Tangannya yang besar dan hangat dengan lembut membersihkan debu yang menempel di belu sutraku. Ibu, berdirilah yang tegak. Suara Bima terdengar dalam dan hangat namun tegas. Ibuku adalah wanita terhebat di dunia. Ibu tidak perlu jatuh di hadapan orang-orang yang tidak punya hati nurani ini. Budi terpaku, kedua tangannya yang terentang tiba-tiba membeku, di wajahnya memerah karena marah. Bima, apa yang kamu katakan? Aku ayah kandungmu dan ini Tante Rani, ibu kandungmu. Kamu sekolah tinggi-tinggi sampai jadi doktor, lalu mau kurang ajar pada orang yang melahirkanmu. Hah? Bima dengan lembut mendorongku untuk berdiri di belakangnya seperti perisai kokoh yang melindungiku. Ia mengangkat kepalanya. Tatapan matanya yang tajam menusuk lurus ke wajah Budi. Ayah kandung, ibu kandung, konsep itu terlalu luhur. Kalian berdua tidak akan pernah bisa menganggapainya. Bima tersenyum miring. Dengan tenang ia mengeluarkan ponsel dari saku celananya lalu menyalakan layarnya. Pak Budi Burani, kalian pikir sandiwara yang kalian buat ini begitu sempurna? 3 tahun lalu sebelum saya terbang ke Australia, saya tidak sengaja kembali ke spa milik Buani untuk mengambil dokumen yang Bapak tinggalkan dan coba tebak apa yang saya dengar. Wajah Budi berubah, matanya sedikit nanar. Bima menekan tombol play, menyalakan pengeras suara dengan volume maksimal. Dari ponsel itu suara centil Rani terdengar jelas di tengah keheningan rumah. Mas, pikirkanlah baik-baik. Bima tahun ini sudah wapi 2 tian, pintar, sebentar lagi akan keluar negeri. Aku sudah tidak tahan lagi melihatnya terus memanggil si Sari itu. Ibu, kita ambil dia kembali ya. Segera setelah itu terdengar suara Budi yang pongah dan penuh perhitungan. Astaga, kamu ini bodoh sekali. Kalau kita ambil dia dari kecil, siapa yang akan begadang mengurus popok dan susunya saat dia sakit? Siapa yang akan mengantarnya sekolah agar aku bisa leluasa berbisnis dan membangun perusahaan?
kamu bisa bebas merawat diri. Biarkan si Sari yang merawatnya. Itu jalan terbaik. Dia akan mandul. Karena tidak punya anak, dia pasti akan mengerahkan segalanya untuk merawat anak kita. Tunggu sampai dia dapat gelar doktor. Karirnya cemerlang baru kita umumkan kebenarannya dan bawa dia kembali. Bukankah itu cara terbaik? Punya anak pintar dan berbakti tanpa perlu repot. Seluruh ruang tamu seolah meledak. Paman tertua menggebrak meja dengan keras, menunjuk lurus ke wajah Budi dan memaki. Dasar manusia tidak tahu berterima kasih. Pengecut, kamu merencanakan untuk mencampakkan istrimu dan memanfaatkannya untuk membesarkan anakmu dengan wanita simpananmu. Hah, Budi! Para bibi dan paman yang lain juga berseru marah. Bisik-bisik dan cemoohan mulai diarahkan pada Budi dan Rani. Wajah Rani pucat pasi tergagap dan mundur ke belakang. Budi panik dan mencoba merebut ponsel dari tangan Bima. Tetapi Bima dengan cepat menepis tangannya. Itukah cinta suci seorang ibu yang pesak? Baru saja ibu tangisi, Bu Rani. Bima menggeram. Dan Anda bapak, Anda begitu tega dan tidak berperasaan menghina ibu yang telah mengorbankan masa mudanya begadang ribuan malam untuk membesarkan saya. Mulai detik ini saya tidak punya ayah bernama Budi dan tidak punya ibu bernama Rani. Keluarga saya hanya satu wanita yang berdiri di belakang saya ini. Budi, seperti binatang yang terpojok meraung gila. Kamu berani melawanku, hebat sekali kamu. Akan kuhentikan semua dukungan finansial, kalian berdua enyah dari rumahku. Rumah 3 lantai ini atas namaku. Sebelum menikah, aku sudah memilikinya. Akan kulihat kalian jadi gelandangan di jalan. Apa gelar doktor itu bisa dimakan? Siapa bilang rumah ini milikmu? Sebuah suara berat dan jelas terdengar dari arah pintu. Orang-orang menyingkir memberi jalan bagi seorang pria paruh baya dengan rambut beruban yang membawa sebuah tas kerja dari kulit. Itu adalah Pak Wijoyo, seorang pengacara dan sahabat almarhum ayahku. Melihatnya, aku seperti orang tenggelam yang menemukan pelampung. Tangis pecah. Jadi selama 3 tahun ini, Bima diam-diam menghubunginya. Pak Wijoyo melangkah maju, mengeluarkan setumpuk dokumen tebal dari tasnya dan melemparkannya ke meja kaca. Budi, kamu merendahkan Sari karena dia tidak bisa punya anak. Tapi kamu berkat siapa? Kamu bisa punya semua ini hari ini. 2 tahun yang lalu, saat kamu menikahi Sari, kamu hanyalah seorang pegawai rendahan tanpa apa-apa. Ayah Sari menjual semua tanahnya di kampung, memberikan semua modalnya padamu untuk membeli tanah ini dan membuka perusahaan. Budi dengan keras kepala membantah, sertifikat tanah ini atas nama saya. Ini adalah harta sebelum pernikahan. Jangan coba-coba menakutiku dengan argumen murahan. Pengacara Wijoyo tertawa dingin. Memang, benar atas namamu, tapi kamu lupa dengan perjanjian utang dan surat komitmen yang kamu tanda tangani dengan darah di hadapan kakek Bima kan? Surat komitmen itu menyatakan dengan sangat jelas, uang yang beliau berikan padamu adalah pinjaman bersyarat. Seluruh aset yang terbentuk dari modal tersebut, termasuk rumah ini dan saham perusahaan akan segera dialihkan hak kepemilikannya secara tunggal kepada Sari Wulandari. Jika kamu terbukti berselingkuh, berkhianat, atau mencampakkannya, wajah Budi pucat pasi. Ia mundur selangkah, kedua kakinya gemetar, dan tersandung kaki kursi. Pak Wijoyo berdeham menambahkan pukulan terakhir. Dan ini Bima telah memberikan saya salinan rekening koran dan dokumen yang lengkap. Anda diam-diam menggelapkan aset bersama, menguras dana perusahaan untuk membeli apartemen mewah untuk Nona Rani. Semua berkas gugatan, sengketa aset, dan bukti pelanggaran hukum perkawinan sudah saya serahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemarin pagi. Rumah ini milik Saris. Orang yang akan diusir ke jalan dengan tangan hampa adalah kamu. Rani mendengar bagian penggelapan dana perusahaan dan tangan hampa menjadi kaku. Ia menatap Budi dengan lekat. Tataapan penuh perhitungan yang biasa ia tunjukkan kini hanya menyisakan kepanikan. Bima menggenggam erat tanganku yang dingin, memberiku kehangatan yang menenangkan. Anak itu menatap lurus ke pria yang gemetar dan menutupi wajahnya di sofa, lalu mengucapkan setiap kata dengan jelas. Rumah ini milik ibu saya. Aduh, yang harus senyah dari sini adalah kalian berdua. 2 bulan setelah pesta yang menentukan itu, aku dan Budi bertemu kembali di pengadilan negeri. Udara di ruang sidang terasa pengap, dingin, dan menyesakan. Aku duduk diam di kursi penggugat. Kedua tanganku saling bertaut menahan keringat. Bima duduk di sampingku, sesekali menepuk punggung tanganku untuk menenangkanku. Di seberang Budi mengenakan setelan jas hitam mengkilap. Gayanya masih sama angkuhnya seperti biasa. Duduk di belakangnya adalah Rani. Sesekali ia melirikku dengan tatapan penuh kemenangan. Yang mulia, pengacara Budi berdiri dengan percaya diri, membolak-balik tumpukan dokumen. Perjanjian utang antara klien saya, Bapak Budi Hartono, dan almarhum ayah dari Ibu Sari Wulandari dibuat 20 tahun yang lalu. Pada saat itu peraturan mengenai aset yang terbentuk di masa depan belum jelas.
Terlebih lagi, rumah 3 lantai dan perusahaan ekspor-impor ini sepenuhnya dikelola dan menghasilkan keuntungan oleh tangan Pak Budi. Seorang ibu Sari hanya seorang ibu rumah tangga, tidak menghasilkan nilai ekonomi apapun. Meminta klien saya untuk pergi dengan tangan hampa, sangat tidak masuk akal dan melanggar hak kepemilikan aset yang Budi tersenyum miring, sedikit memperbaiki dasinya. Dia menoleh ke arah Bima, menggeram dengan suara yang cukup keras untuk kami dengar, membesarkan anak tak tahu diuntung. Coba kita lihat apakah kalian bisa makan dengan perjanjian usang itu. Pengacara Wijoyo perlahan berdiri mendorong kacamata bacanya. Matanya yang tajam melirik pengacara lawan sebelum berhenti di Budi. Yang mulia, rekan saya mengatakan Ibu Sari, tidak menciptakan nilai ekonomi adalah sebuah penghinaan terhadap pengorbanan seorang wanita. Selama wabah 5 tahun, klien saya telah mundur menjadi garda belakang, merawat keluarga, membesarkan anak, agar Pak Budi bisa fokus bekerja. Itu adalah aset tak berwujud yang tidak bisa diukur dengan uang. Namun, kami tidak di sini untuk berdebat tentang moral. Saya ingin menyerahkan bukti kedua. Pengacara Wijoyo melangkah maju meletakkan setumpuk rekening koran tebal dengan stempel merah di meja panitera. Ini adalah rekam jejak transaksi Pak Budi selama 5 tahun terakhir. Dia telah menyalahgunakan posisinya sebagai direktur untuk membuat kontrak ekspor-impor fiktif guna menguras dana perusahaan, di mana Ibu Sari memegang setengah saham sesuai wasiat dari almarhum ayahnya, pendiri perusahaan. Total uang yang dikorupsi mencapai hampir Rp1 miliar. Semua uang ini ditransfer ke rekening pribadi Ibu Rani Permata untuk membeli sebuah apartemen mewah dan membiayai gaya hidupnya yang luar biasa boros. Seluruh ruang sidang menjadi riuh. Wajah Budi sedikit berubah, tetapi dia dengan cepat menggebrak meja dan membantah, saya tidak korupsi. Itu adalah keuntungan yang pantas saya dapatkan. Saya mentransfernya ke Rani karena dia sendirian membesar setelah kedua saya. Ketika Bima berusia 1 tahun, Rani memberitahu saya bahwa dia melahirkan seorang putra lagi untuk saya bernama Agus. Sebagai seorang ayah, saya memiliki tanggung jawab untuk menafkahi darah daging saya. Hukum mana yang melarang saya menghidupi anak kandung saya? Mendengar pernyataan lantang Budi, Rani yang duduk di belakangnya tiba-tiba terlonjak kaget. Wajahnya pucat pasi dengan panik menarik-narik ujung jas Budi sambil berbisik, "Mas, kenapa kamu malah menceritakan soal Agus di sini? Diam. Apa yang perlu ditakutkan?" Budi membentak menepis tangan Rani. "Aku sedang melindungi aset kita berdua. Pengadilan akan melihat bahwa aku mentransfer uang dengan alasan yang sah." Pengacara Wijoyo tertawa terbahak-bahak, tawa beratnya menggema di seluruh ruang sidang seperti lonceng kematian. Pak Budi berkata, "Anda menafkahi anak kandung Anda. Kalau begitu, apakah Anda pernah melakukan tes DNA dengan pemuda bernama Agus itu?" "Untuk apa tes? Rani adalah wanita yang sangat mencintaiku. Dia melahirkan anak untukku. Aku lihat wajahnya saja sudah tahu itu anakku," jawab Budi dengan angkuh. "Kalau begitu mohon izin pada pengadilan untuk memanggil saksi kami masuk." Pengacara Wijoyo mengarahkan tangannya ke pintu kayu yang berat terbuka. Seorang pria berusia sekitar 50 tahun dengan penampilan kuyu, pakaian lusuh dan bau alkohol yang menyengat melangkah masuk dengan sempoyongan. Di belakangnya seorang pemuda berusia sekitar 17 tahun dengan rambut dicat warna-warni dan tato di lengannya. Begitu melihat mereka berdua, Rani seperti orang gila berteriak histeris, "Kenapa kamu di sini, Agus? Siapa yang menyuruhmu datang ke sini?" Pria pemabuk itu menatap Rani dengan tajam lalu berbalik ke arah majelis hakim dan dengan terbata-bata mengaku, "Yang mulia, saya Harto, suami tidak resmi dari Rani ini, dan ini Agus, anak kandung saya. 2 tahun yang lalu, Rani meninggalkan saya karena saya miskin dan pemabuk. Sesekali, dia pulang, membawa uang, menyuruh saya untuk tutup mulut. Dia bilang dia berhasil menipunya bahwa Agus adalah anaknya agar si direktur itu mengirim uang bulanan. Setiap bulan Pak Budi kirim ratusan juta. Dia hanya melempar beberapa juta receh untuk kami beli minuman." Budi berdiri kaku seperti disambar petir. Kedua matanya melotot hingga urat-urat biru di pelipisnya menonjol. Dia berbalik mencengkeram kerah baju Rani dan meraung seperti binatang buas. Kau menipuku. Kau bilang Agus anakku. Aku menguras dana perusahaan menghadapi ancaman penjara hanya untuk membiayai anak dari seorang pemabuk." Rani meronta dan menangis. "Mas Budi, dengarkan penjelasanku. Waktu itu aku terdesak jadi aku berbohong. Tapi aku benar-benar mencintaimu." Plak. Budi menampar wajah Rani dengan keras hingga wanita itu jatuh tersungkur di lantai kayu. Suasana ruang sidang menjadi kacau. Petugas keamanan pengadilan segera melompat untuk mengendalikan Budi, menekan pria yang sedang mengamuk itu ke meja.
Bima dengan dingin berdiri menatap pria yang pernah ia panggil ayah dengan tatapan iba yang mendalam. Anak itu mengucapkan setiap kata dengan jelas seperti tombak yang menusuk harga diri Budi. Anda merencanakan untuk menipu istri dan anak selama 25 tahun demi mengejar wanita simpanan. Anda pikir Anda adalah dalang yang memegang kendali. Tetapi ternyata Anda juga hanya boneka yang ditarik ulur, membanting tulang untuk membesarkan anak orang lain. Karma datang lebih cepat dari yang Anda duga, Pak Budi. Hakim ketua mengetuk palu berkali-kali, meminta ketertiban, lalu berdeham dan membacakan putusan. Berdasarkan perjanjian yang sah dan bukti-bukti yang tak terbantahkan, pengadilan memutuskan bahwa seluruh hak kepemilikan rumah 3 lantai dan perusahaan menjadi milik Sari Wulandari. Pernikahan palsu selama 2 pemotan resmi berakhir. Tidak hanya kehilangan segalanya, Budi juga diborgol oleh pihak berwenang langsung di pengadilan. Dia dibawa ke kantor polisi untuk dituntut secara pidana atas kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang merugikan negara. Saat borgol dingin itu mengunci pergelangan tangannya, Budi menoleh ke arahku. Matanya memohon dengan menyedihkan. Sari, tolong aku. Bicaralah pada pengacaramu untuk mencabut tuntutan demi 25 tahun pernikahan kita. Aku berdiri tegak merapikan ujung kebayaku, menatap lurus pada pria yang telah menghancurkan masa mudaku dengan suara yang anehnya tenang. Saat kamu membawa wanita itu pulang dan menghinaku sebagai wanita mandul, ikatan di antara kita sudah putus. Sekarang hadapilah akibatnya. Rani meraung dan meratap di lantai memohon polisi untuk melepaskan Budi. Karena dia tahu satu-satunya sumber kehidupannya, tambang emasnya telah runtuh sepenuhnya. Sidang berakhir. Bima menyampirkan jaket tipis ke bahuku. Kami berdua, ibu dan anak, bergandengan tangan melangkah keluar dari pintu kayu pengadilan yang berat. Di luar, langit Jakarta di musim gugur begitu cerah. Sinar matahari keemasan menembus kanopi pohon-pohon trembesi tua menyinari wajahku. Aku menarik napas dalam-dalam, merasa dada ini begitu ringan. Sebuah kehidupan baru yang bebas dari kebohongan dan sesak resmi dimulai. Masa depan yang terbentang di hadapanku kini hanya ada aku dan putra berbakti yang telah kulindungi dengan segenap hidupku. Seminggu setelah sidang yang menggemparkan itu, aku resmi melalih kursi direktur perusahaan ekspor-impor menggantikan Budi. Ruang kerja yang luas itu masih menyisakan bau asap rokok yang dingin. Duduk di kursi kulit yang empuk, membolak-balik tumpukan berkas dan buku catatan berantakan yang ditinggalkan Budi. Aku tidak bisa tidak merasa sedih. 25 tahun yang lalu, perusahaan ini dibangun dengan modal terakhir dari keringat dan air mata ayahku. Namun, pria pengkhianat itu hampir saja menggerogotinya hingga habis. Saat sedang tenggelam dalam pikiran, terdengar ketukan pintu yang ragu-ragu. Masuk, kataku pelan. Pintu kayu terbuka perlahan. Yang masuk adalah Pak Santoso, kepala akuntan perusahaan. Pak Santoso tahun ini sudah berusia di atas saksta. Rambutnya telah memutih dan langkahnya sedikit lambat melihatku. Beliau menunduk dengan canggung. Kedua tangannya saling bertaut tampak gugup. Ibu Sari, apa ibu masih ingat saya? Pak Santoso berkata dengan terbata-bata. Aku bergegas berdiri dari meja kerja, menarik kursi, dan mempersilakannya duduk. Pak Santoso, mana mungkin saya lupa? Dulu waktu perusahaan baru berdiri, Bapak sering harus menemani Mas Budi menjamu klien sampai mabuk berat. Setiap kali pulang sayalah yang membuatkan sup jahe untuk Bapak. Saya juga ingat waktu Bapak sakit parah, saya yang datang ke rumah sakit untuk merawat. Sekarang kita bekerja bersama. Panggil saja saya Sari seperti dulu, Pak. Mendengar itu, mata Pak Santoso tiba-tiba memerah. Beliau dengan gemetar melepas kacamatanya, menyeka air mata yang hampir jatuh dengan ujung kemejanya. Justru karena semangkuk sup jahe penuh kebaikan hatimu dulu itu, selama beberapa hari ini, hati nurani saya terusik dan tidak bisa tidur nyenyak. Hari ini meskipun harus dipecat, saya harus menyerahkan ini padamu. Sambil berkata begitu, Pak Santoso merogoh tas kerjanya yang sudah usang, mengeluarkan sebuah buku catatan bersampul kulit hitam yang sudah menguning dengan ujung-ujung kertas yang keriting dan sobek. Beliau dengan hati-hati meletakkannya di atas meja kaca di hadapanku. Apa ini, Pak? Tanyaku sambil mengerutkan kening. Firasatku mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Ini adalah buku catatan rahasia Pak Tomo, kepala akuntan pertama perusahaan sini yang sudah pensiun lalu meninggal karena sakit keras lampo tahun yang lalu. Sebelum menyerahkan jabatannya, beliau berpesan agar saya menyimpan buku ini baik-baik. Katanya buku ini berisi rahasia besar Direktur Budi. Waktu itu saya tidak berani membukanya. Tetapi setelah sidang minggu lalu, saya memutuskan untuk melanggar janji. Pak Santoso menelan ludah, menunjuk ke buku catatan itu. Buka halaman tengah, ada selembar kertas yang diselipkan.
Dengan hati berdebar, aku membalik lembar demi lembar kertas tipis yang berbau apek angka-angka pengeluaran dari 2,5 tahun yang lalu tertulis rapat dengan tinta biru. Tepat di halaman tengah, selembar kertas yang dilipat 4 terselip rapi dengan tangan gemetar. Aku membuka kertas itu. Itu adalah salinan surat terangan kematian dari sebuah rumah sakit bersalin. Nama Ibu Rani Permata, tanggal lahir anak 11 Desember, tepat di musim dingin 25 tahun yang lalu. Penyebab kematian bayi penyakit jantung bawaan, waktu kematian terhari setelah lahir darah di tubuhku seakan membeku. Aku membelalakan mata menatap tajam tulisan penyakit jantung bawaan. Musim dingin 25 tahun yang lalu. Bima dibawa pulang tepat pada malam tanggal 20 Desember. Waktunya sangat cocok, Pak Santoso. Kertas ini artinya apa? Rani pernah melahirkan seorang anak, tetapi bayi itu sudah meninggal. Aku menatap Pak Santoso, suaraku serak. Pak Santoso mengangguk berat menunjuk pada tulisan tangan berantakan Pak Tomo di bawahnya. Baca baik-baik. Pak Tomo mencatat bahwa tahun itu Rani menggunakan kehamilannya untuk mengikat Budi agar terus memberinya uang. Namun naas, anak yang dilahirkan menderita penyakit jantung bawaan yang parah dan meninggal saat masih di dalam inkubator. Takut Budi tahu dan akan berhenti memberinya uang, Rani mendatangi Pak Tomo. Ia menangis memohon dan menyuapnya dengan uang Rp Piman setah juta. Jumlah yang sangat besar pada masa itu untuk mengambil uang dari dana gelap perusahaan dan memalsukan dokumen rumah sakit. Aku mundur selangkah. Kedua kakiku tidak sanggup berdiri, harus berpegangan erat pada tepi meja. Jadi anak yang Budi bawa pulang malam itu, anak merah mungil yang lemah yang telah kurawat dengan segenap jiwa ragaku selama 25 tahun. Anak siapa? Bukan itu saja, Sari. Pak Santoso menghela napas panjang. Lihat di balik surat keterangan kematian itu, aku membalik kertas itu. Sebuah hasil tes DNA ditempelkan di atasnya. Ini adalah hasil tes DNA yang Rani tunjukkan pada Budi untuk membuktikan bahwa anak itu adalah anak kandungnya. Tapi Pak Tomo sudah menulis dengan jelas di sudut kertas DNA palsu dibeli dengan uang. Anak itu sebenarnya diambil dari di sini. Tintanya luntur sehingga tidak terbaca lagi asal-usul anak itu. Singkatnya, Budi yakin dia membawa pulang anak kandungnya untuk dirawat oleh istrinya. Tapi ternyata dia sendiri ditipu habis-habisan oleh Rani. Anak yang dia bawa pulang sama sekali tidak memiliki setetes pun darahnya. Perang. Gelas kaca di tanganku jatuh ke lantai dan pecah berkeping-keping. Kepalaku pening. Kebenaran ini begitu kejam dan konyol hingga terasa tidak nyata. Budi dengan tega mencampakkan istri sahnya. Menghinaku sebagai perempuan mandul hanya untuk membawa pulang anak kandungnya. Dia begitu puas mengira dirinya adalah dalang yang berhasil menjebakku menjadi pengasuh selama 25 tahun. Tetapi pada akhirnya dia hanyalah seorang badut yang menyedihkan. Seorang pria yang dipermainkan oleh kekasih gelapnya tidak hanya sekali, tetapi 2 kali. Agus bukan anaknya dan sekarang Bima pun bukan. Ibu, ada apa? Pintu ruang kerja terbuka. Bima masuk sambil membawa rantang makan siang untukku. Melihatku dengan wajah pucat, berdiri gemetar di antara pecahan kaca. Anak itu panik dan segera meletakkan rantang di meja lalu berlari memelukku. Ibu kenapa, Pak Santoso? Apa yang terjadi pada ibu saya? Bima bertanya dengan nada cemas. Aku menatap Bima. Wajahnya yang tegas, hidungnya yang mancung, matanya yang bersinar. Selama 25 tahun, tidak pernah sedetik pun aku meragukan bahwa ia bukan anakku. Bahkan ketika pengadilan menyatakan ia adalah anak Budi dan Rani, hatiku tetap miliknya. Tetapi sekarang siapa sebenarnya identitas anak ini? Dengan gemetar, aku menyerahkan buku catatan usang itu pada Bima. Anak itu mengerutkan kening, matanya dengan cepat membaca surat keterangan kematian lalu berhenti di tulisan DNA palsu. Suasana di ruangan itu menjadi hening, hanya terdengar isak tangisku yang tertahan. Aku mengira Bima akan syok, akan hancur ketika tahu bahwa ia benar-benar sebatang kara, tidak memiliki hubungan darah apapun dengan orang-orang yang pernah ia sebut ayah dan ibu. Tetapi tidak, Bima perlahan menutup buku itu, kedua tangannya yang besar memegang erat bahuku. Anak itu tertawa getir. Namun matanya menunjukkan keteguhan yang luar biasa. Sungguh konyol. Seorang pria tamak dan licik pada akhirnya harus membayar dengan cara membesarkan anak orang lain seumur hidupnya tanpa sadar. Kasihan kan sekali dia. Seumur hidup penuh perhitungan, pada akhirnya kehilangan segalanya. Bima terdiam sejenak lalu bertanya dengan suara lirih. Jika aku bukan anak Rani, bukan anak Budi, lalu siapa aku? Siapa yang melahirkanku? Mengapa aku dibuang di tempat sampah di tengah malam yang dingin? Bima dengan lembut mengusap air mata di pipiku dengan ibu jarinya. Ia tersenyum, sebuah senyuman terhangat dan paling damai yang pernah kulihat. Ibu, jangan menangis. Siapapun orang tua kandungku, entah aku berasal dari keluarga miskin atau pencuri, bagiku kebenaran itu tidak lagi penting.
Bima memelukku erat, suaranya yang dalam dan mantap bergema di ruangan yang sunyi. Sejak saat ibu merengkuh seorang bayi mungil yang kebiruan dan berbau sampah ke dalam pelukanmu, menghangatkannya dengan napasmu, ibu telah melahirkanku sekali lagi. Di dunia ini aku hanya punya satu ibu, yaitu Sari Wulandari. Aku membenamkan wajahku di bahu anakku, menangis terseduh-seduh. Air mata kelegaan, air mata cinta seorang ibu yang tidak terikat oleh darah, namun lebih kuat dari selembar kertas tes DNA manapun di dunia. Namun, jauh di lubuk hatiku sebuah pertanyaan besar masih menggantung. Dari mana Rani mendapatkan Bima untuk ditukar? Misteri identitas anak yang ditemukan di tempat sampah itu tampaknya baru saja membuka lembaran-lembaran pertamanya yang penuh darah dan air mata. Pagi di pertengahan Oktober, langit Jakarta gerimis. Hawa dingin awal musim menyelinap masuk melalui sela-sela pakaian. Aku dan Bima duduk diam di ruang kunjungan rumah tahanan. Suara gemerincing rantai besi terdengar kering dari ujung koridor. Budi masuk mengenakan seragam narapidana bergaris-garis, wajahnya cekung, janggut dan kumisnya tumbuh tak terawat, kedua pipinya tirus dan pucat. Namun kesombongan yang telah mendarah daging dalam diri seorang mantan direktur sepertinya masih belum luntur. Ia menarik kursi dan duduk dengan kasar di hadapan kami. Kedua tangannya yang diborgol diletakkan di atas meja aluminium yang dingin. Budi menyeringai. Matanya melirikku sekilas lalu berhenti di Bima. Suaranya penuh cemoohan. Kenapa? Perusahaan kacau dan hampir bangkrut tanpa aku ya? Atau kalian berdua tidak bisa hidup di luar sana? Menyesal lalu datang ke sini memohon agar aku memberikan beberapa kontak bisnis lama untuk menyelamatkan kalian. Bima menatap pria di hadapannya dengan tatapan dingin tanpa sedikit pun rasa kasihan. Anak itu perlahan membuka tasnya, mengeluarkan surat keterangan kematian dan salinan hasil tes DNA yang terselip rapi di dalam buku catatan usang milik almarhum kepala akuntan. Bima mendorong dokumen-dokumen itu ke arah Budi. Baca sendiri, lihat baik-baik setiap katanya. Ucap Bima tenang. Kedua tangannya saling bertaut di atas meja. Budi mengerutkan kening, sedikit membungkuk ke depan. Wajahnya mendekat ke meja. Matanya menyapu surat terangan kematian dengan lambang negara berwarna merah. Nama ibu, Rani Permata. Tanggal lahir 11 Desember. Penyebab kematian bayi, penyakit jantung bawaan. Dia terpaku. Matanya melotot, bola matanya dipenuhi pembuluh darah merah. Tangannya gemetar hebat saat membalik ke hasil tes DNA di belakangnya. Tepat di sudut kiri tulisan tangan Pak Tomo dengan tinta biru terlihat jelas. Tes DNA palsu dibeli seharga Rp juta. Tidak mungkin. Budi meraung, napasnya tersengal-sengal sambil menggebrak meja dengan kedua tangannya yang terborgol, menciptakan suara yang memekakan telinga. Kalian memalsukan bukti. Kalian bersekongkol memfitnah Rani untuk membalas dendam padaku. Bima adalah darah dagingku. Aku melipat tanganku di dada dengan jelas menusukkan pisau terakhir ke dalam khayalan liarnya. Berhentilah menipu dirimu sendiri. Budi, buku ini disimpan rapat oleh Pak Tomo selama 5 tahun. Anak kandungmu dengan Rani sudah meninggal sesaat setelah lahir. Sejak saat itu kamu merasa hebat telah meninggalkan istri sahmu untuk membawa anak kandungmu dan menjadikanku pengasuh gratis. Tapi ternyata kamu juga hanya boneka menyedihkan yang ditarik ulur oleh seorang wanita. Baik si Agus maupun si Bima, tidak ada satuun yang memiliki setetes darahmu. Kamu menukar keluargamu, menjual nuranimu, berakhir di penjara. Pada akhirnya hanya untuk memeras keringat membesarkan anak dari pria lain. Apa yang kau tanam, itu yang kau tuai. Tuhan tidak tidur. Mulut Budi terenganga, tenggorokannya bergerak-gerak, tetapi tidak ada kata yang keluar. Wajahnya yang memerah berubah menjadi pucat lalu kelabu seperti abu. Dia mengangkat tangannya, menjambak rambutnya yang tipis dan lengket oleh keringat. Tidak, aku tidak membesarkan anak orang lain. Aku direktur, aku yang berkuasa, aku yang mengendalikan permainan. Dia mendongak ke langit-langit, tertawa seperti orang gila. Tawa yang serak seperti gesekan logam berkarat membuat bulu kuduk merinding. Air mata dan ingus mengalir di wajahnya yang hancur. Dia membenturkan kepalanya berulang kali ke meja aluminium hingga berdarah segar. Mulutnya tak henti-hentinya bergumam tanpa sadar. Palsu, semuanya palsu. Rani, kau menipuku. Kembalikan anakku. Dua petugas sipir segera masuk. Memapah pria yang sedang mengamuk itu kembali keselnya. Tawa gilanya masih bergema di sepanjang koridor batu yang gelap. Melihat punggung lunglai suami yang telah mengkhianatiku menghilang di balik pintu besi. Beban berat di dadaku terangkat. Sang pengkhianat akhirnya menerima akhir yang paling pantas. Keluar dari gerbang rumah tahanan, Bima terdiam di belakang kemudian anak itu menggigit bibirnya. Matanya menatap lurus ke depan dengan tegas. Dia memutuskan untuk mencari tahu asal-usulnya yang sebenarnya. Mengikuti alamat lama yang tertera di kartu keluarga yang diberikan oleh Pak Santoso.
Kami berdua sampai di sebuah perkampungan kumuh dan lembab di bantaran Sungai Ciliwung di pinggiran Jakarta. Rumah kontrakan beratap senyang reot, dindingnya belang-belang berlumut. Di atas dipan bambu yang reot, seorang nenek tua renta dengan rambut putih tergerai sedang terbaring sambil batuk-batuk. Itulah ibu kandung Rani. Nenek itu hidup dalam kemiskinan, kesendirian, dan penyesalan karena putrinya yang gila kemewahan telah tega memutuskan hubungan dengannya puluhan tahun demi berpura-pura menjadi wanita kaya. Ketika Bima memperkenalkan diri, nenek itu berusaha bangkit. Tangan kurusnya yang seperti ranting kering gemetar memegangi tepi selimut. Air mata keruh mengalir dari kedua matanya yang cekung dan berkerut. Nak Bima, nak Sasri, saya tahu dosa yang dilakukan anak saya adalah kejahatan yang luar biasa. Selama bertahun-tahun saya hidup seperti mayat, hanya berpuasa dan berdoa, berharap suatu hari bisa bertemu kalian untuk meminta maaf. Nenek itu berkata dengan suara terputus-putus karena batuk. Nek, Bima melangkah maju berlutut di lantai tanah yang lembab di samping tempat tidur. Suaranya memohon, tolong beritahu saya yang sebenarnya. Jika saya bukan anak Burani, lalu dari mana dia membawa saya pada malam yang dingin tuang tua 5 hari yang lalu? Nenek itu dengan gemetar menunjuk ke sebuah lemari kayu, lapuk di sudut ruangan. Di dalam dasar lemari itu, ada sebuah kotak kaleng berisi jarum dan benang. Buka dan ambil isinya. Bima bergegas melakukan apa yang diperintahkan. Kotak kaleng yang berkarat itu terbuka. Di dalamnya ada sebuah gelang tangan kecil yang terbuat dari tali, berwarna merah pudar dengan sepotong kayu, eboni seukuran ruas jari. Di permukaan kayu itu terukir sederet angka yang sangat rapi, Zotonatus wonon sotrum strumsung. Nenek itu menangis terseduh-seduh menceritakan kenangan penuh dosa itu. Malam itu, si Rani melahirkan prematur, bayinya lemah lalu meninggal. Dia takut, Pak Budi tahu dan akan berhenti memberinya uang. Jadi dia menjadi gila dan kabur dari rumah sakit. Berkeliaran di tengah hujan. Menjelang pagi, dia diam-diam membawa kamu pulang. Memaksaku bersumpah untuk bersaksi bahwa kamu adalah anak kandungnya. Saat dia membuka bajumu untuk memandikanmu, aku melihat gelang kayu ini di pergelangan tangan mungilmu. Apa arti gelang ini? Di mana dia menemukan saya? Bima menggenggam erat gelang itu. Buku-buku jarinya memutih karena emosi. Dia bilang dia menemukanmu terbungkus selimut tipis tergeletak di depan sebuah panti asuhan kecil di kaki gunung, di daerah Puncak Bogor. Gelang ini pasti ditinggalkan oleh orang tua kandungmu. Angka-angka itu adalah tanggal dan jam kelahiranmu. Si Rani dengan dingin hendak membuang gelang itu ke tungku arang untuk menghilangkan jejak. Tetapi hati nuraniku tidak tega. Jadi aku merebutnya dan menyembunyikannya di dasar lemari selama bertahun-tahun. Aku hanya berharap bisa hidup sampai suatu hari kamu dewasa dan bisa menemukan kembali asal-usulmu. Bima berdiri menunduk menatap potongan kayu kecil di telapak tangannya yang besar. Kayu itu sudah mengkilap, menunjukkan bahwa pembuatnya pasti sangat teliti dan penuh perasaan saat mengukirnya. Bukan barang yang dibeli sembarangan di pasar Porto Troto Desember pukul Roto Troto. Itulah satu-satunya bukti kehadiran orang-orang yang telah melahirkannya di dunia ini. Aku mendekat, meletakkan tangan di bahu putraku, meremasnya pelan, menyalurkan kehangatan. Siapapun orang tua kandungmu, entah mereka miskin atau memiliki keadaan yang sulit, ibu akan menemanimu mencari mereka. Besok kita berdua akan pergi ke puncak untuk mencari panti asuhan itu. Bima natapku, matanya yang merah berkaca-kaca, tetapi bersinar dengan tekad yang kuat. Iya Bu, aku harus tahu siapa yang dengan tega meninggalkanku di malam yang dingin itu. Sambil menggenggam erat gelang kayu penentu takdir itu, kami berdua melangkah keluar dari perkampungan kumuh. Senja di Jakarta perlahan turun membentangkan bayangan panjang di gang sempit yang sunyi. Petunjuk pertama telah muncul menyalakan secerca harapan. Tetapi kami berdua sama sekali tidak tahu bahwa gelang kayu itu justru adalah kunci yang akan membuka sebuah skenario penipuan yang jauh lebih kejam, berdarah dan tragis dari apa yang kami bayangkan. Rasa iba terkadang adalah hal yang paling mudah dimanfaatkan, terutama ketika dibungkus dengan air mata kemiskinan yang dibeli dengan uang. Setelah perjalanan ke puncak, tidak membuahkan banyak hasil karena panti asuhan tersebut sudah lama dibubarkan. Bima memutuskan untuk meminta bantuan stasiun televisi untuk menyiarkan pengumuman singkat mencari orang tua. Gelang kayu eboni dengan ukiran Malapamator 12 skins trama pamah dijaga kerahasiaannya. Bima hanya mengumumkan tanggal, jam, dan lokasi di mana ia ditinggalkan untuk menghindari penipu. Baru 3 hari pengumuman itu disiarkan, pada suatu pagi akhir pekan, bel rumah kami berbunyi bertubi-tubi. Bima membuka pintu. Di depan gerbang berdiri sepasang suami istri tua. Penampilannya kuyu, pakaiannya penuh tambalan dan berlumuran tanah. Begitu melihat Bima,
Wanita itu langsung bersimpuh di teras, memeluk kaki Bima dan menangis histeris. Anakku, ya Tuhan, akhirnya ayah dan ibu menemukanmu. Bima terkejut dan dengan canggung membantu wanita itu berdiri. Aku bergegas keluar dari dapur. Pria yang bersamanya juga ikut menangis menyeka air matanya dengan lengan baju yang kotor. Suaranya serak. Nak Bima, Bu Sari, kami Udin dan Mimin dari kampung. Kami adalah orang tua kandung Nak Bima. Aku menahan keterkejutanku dan mempersilakan mereka masuk menyuguhkan air hangat. Bu Mimin dengan tangan gemetar memegang gelas. Matanya tak lepas dari Bima terseduh-seduh menceritakan dengan nada yang sangat menyedihkan. Malam itu hujan dan sangat dingin. Kami sangat miskin. Untuk makan, kami berdua saja susah. Setelah melahirkanmu, setetes ASI pun tak keluar. Kamu terus menangis kelaparan takut kamu meninggal. Pak Udin dengan berat hati membungkusmu dengan selimut tipis dan meninggalkanmu di depan panti asuhan di puncak. Sebelum pergi, dengan hati hancur aku melepaskan gelang kai Iweboni berukir rapompos dulas kompos trompons dan memasangkannya di tanganmu sebagai tanda. Oh anakku, ibu sangat berdosa padamu. Mendengar angka vapokan stos dulas komprompons tromsom, punggungku terasa dingin. Detail ini sama sekali tidak diungkapkan Bima ke media. Hanya aku, Bima, dan nenek di bantaran sungai yang tahu. Jika bukan orangnya, bagaimana mereka bisa tahu dengan begitu akurat? Bima juga terpaku, matanya yang tegas sedikit memerah. Anak itu duduk di depan mereka, menatap dengan iba, namun tetap menjaga ketenangannya yang luar biasa. Pak Udin buru-buru turun dari sofa, bersujud di lantai, dan membenturkan kepalanya berulang kali. Ayah dan ibu miskin dan berdosa padamu. Sekarang kamu sudah sukses jadi dokter. Mohon bukalah hatimu untuk menerima kami yang sudah tua dan sakit-sakitan ini. Kami tidak akan hidup lama lagi. Hanya ingin di akhir hayat ada anak yang mengurus pemakaman agar tidak jadi omongan tetangga. Bima bergegas maju dengan tegas memegang kedua lengan kurus Pak Udin dan menariknya berdiri. Tangan besar Bima menggenggam erat bahu pria itu. Suaranya dalam dan hangat namun sangat tegas. Bapak dan ibu tidak perlu melakukan ini. Jika memang kemiskinan yang memaksa bapak dan ibu meninggalkan saya tidak akan dendam. Saya mengerti penderitaan karena kemiskinan. Bu Mimin mendengar itu, matanya langsung berbinar. Ia buru-buru menghambur, memegang tangan Bima. Suaranya terdengar sangat gembira. Jadi kamu menerima kami nak? Kamu mau pulang kampung tinggal bersama kami? Bima dengan lembut tapi tegas menarik tangannya. Ia mundur selangkah, berdiri di sampingku, merangkul bahuku dengan bangga dan protektif. Maaf, tapi saya tidak bisa memanggil kalian ayah dan ibu. Ibu yang melahirkan tidak sebanding dengan ibu yang membesarkan. Selamat wali musta tahun, saat saya sakit, saat saya belajar berjalan dan berbicara. Yang begadang merawat saya adalah Ibu Sari yang menahan lapar dan menabung sedikit demi sedikit untuk mengirim saya ke Australia juga Ibu Sari. Di dunia ini, ibu saya hanya satu Wulandari. Saya tidak akan menerima orang lain sebagai orang tua dan sama sekali tidak akan mengganti nama keluarga saya. Wajah Pak Udin dan Bu Mimin menjadi kaku dan canggung. Mereka saling berpandangan. Bima perlahan melanjutkan, tapi sebagai manusia, saya tidak bisa memutuskan hubungan bisnis. Setiap bulan saya akan menyisihkan Rp3 juta dari gaji saya untuk dikirim ke kampung sebagai biaya hidup bapak dan ibu untuk membeli obat dan merawat kesehatan. Hanya itu yang bisa saya lakukan sebagai balas budi. Begitu mendengar angka Rp3 juta per bulan, Bu Mimin tanpa sadar mulutnya terengganga. 3 juta? Benar, nak. Tangisannya yang menyayat hati tadi tiba-tiba menguap digantikan oleh kilatan keserakahan di matanya. Pada saat itulah kepekaanku sebagai seorang wanita, ketajaman seorang mantan manajer personalia menyadarkanku. Aku menyipitkan mata dengan dingin mengamati mereka berdua dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bu Mimin mengenakan pakaian lusuh, celana cunya panjang sebelah, seolah-olah seorang petani miskin. Tapi tumitnya halus dan putih. Tidak ada pecah-pecah seperti orang yang setiap hari bekerja di sawah. Kuku Pak Udin meskipun sengaja dihitamkan, tetapi bentuknya terpotong rapi dan persegi. Itu bukan tangan seorang petani yang seumur hidup membajak sawah. Pak Udin, Bu Mimin, aku memotong kegembiraan mereka dengan suara dingin. Uang bulanan bisa Bima berikan. Tapi semua harus ada dasar hukumnya. Mengakui hubungan keluarga tidak bisa hanya dengan kata-kata. Nanti sore saya pribadi akan membawa bapak, ibu, dan Bima ke lembaga tes DNA nasional. Begitu, ada surat keterangan hubungan darah resmi dari negara. Bima akan langsung mentransfer Rp3 juta sebagai modal hari tua. Tapi kalau tidak, mendengar 3 kata tes DNA, Pak Udin dan Bu Mimin serentak tersentak seperti lintah ditaburi garam. Pak Udin dengan panik melambaikan tangannya. Aduh, untuk apa tes segala Bu Sarsi? Buang-buang uang saja. Gelang kayu sudah jelas buktinya. Mana mungkin salah? Kami ini orang kampung buta huruf, takut rumah sakit, takut disuntik. Tidak disuntik.
Hanya diambil sampel rambut atau usapan di pipi bagian dalam. Cepat kok, sambung Bima. Matanya mulai menajam saat menyadari kepanikan yang tidak wajar dari kedua orang tuanya. Jika bapak dan ibu benar-benar orang tua saya, kenapa menolak? Bu Mimin tergagap. Keringat dingin membasahi keningnya. Matanya memohon pertolongan pada Pak Udin. Itu suami saya sedang darah rendah, mungkin minggu depan saja. Tidak ada minggu depan atau minggu lalu. Kita pergi sekarang juga. Aku dengan tegas melangkah maju dan mengunci pintu utama. Tatapanku tak kenal kompromi. Hari kemudian di ruang tamu rumahku, Bima memegang hasil tes DNA dan melemparkannya ke meja kaca di hadapan Pak Udin dan Bu Mimin. Anak itu tidak lagi bisa menahan ketenangannya. Dadanya naik turun karena amarah telah ditipu, tidak ada hubungan darah. Bagaimana kalian menjelaskannya? Siapa yang menyuruh kalian melakukan sandiwara rendahan ini untuk menipu perasaan saya? Bima membentak. Suaranya yang menggelegar membuat kedua penipu itu terlonjak kaget. Bu Mimin ketakutan dan jatuh terduduk di lantai. Wajahnya pucat pasi. Pak Udin gemetar, buru-buru berlutut menyatukan kedua tangannya dan memohon ampun pada Bima dan aku. Nak Bima Busari, ampuni kami. Jangan laporkan kami ke polisi. Kami hanya pemain figuran di sanggar seni daerah. Akhir-akhir ini terlilit, utang jadi nekat. Minggu lalu ada seorang wanita datang ke kontrakan kami melemparkan uang Rp 10 juta. Dia memberikan naskah detail tentang gelang kayu itu. Menyuruh kami berpura-pura menjadi orang tua kandung Nak Bima. Siapa wanita itu? Seperti apa penampilannya? Aku menerjang maju, mencengkeram kerah baju pria yang gemetaran itu. Usianya sekitar parba 5 tahun, menenteng tas mahal. Wajahnya penuh bedak tebal. Dia berpesan berulang kali agar kami berakting sedemikian rupa sehingga Nak Bima merasa malu punya orang tua rendahan seperti kami. Dia ingin membuat Nak Bima hancur, dia ingin Nak Bima menanggung utang-utang kami. Aku dan Bima saling berpandangan. Hawa dingin merayap di punggung kami. Rani pasti Rani. Rencananya sudah gagal. Budi sudah dipenjara tetapi wanita licik itu masih belum menyerah. Dia ingin menggunakan air mata kotor ini untuk mempermalukan Bima, untuk menghancurkan semangat anak itu. Tapi bagaimana Rani bisa tahu begitu jelas tentang gelang itu? Rahasia yang disembunyikan ibunya di dasar lemari. Mungkinkah dia telah mengendalikan semuanya dari awal? Hatiku terasa sesak. Kebenaran tentang identitas Bima bukanlah kasus anak yang ditinggalkan arena kemiskinan biasa. Di balik gelang kayu eboni, berukir deretan angka itu, pastilah ada sebuah konspirasi keji yang ditujukan langsung pada nyawa seorang bayi yang baru lahir. Sebulan setelah penipuan, 2 aktor gagal itu, badai sepertinya sudah mereda sampai aku menerima telepon darurat dari rumah sakit jiwa. Di ujung telepon, suara perawat terdengar dingin dan tergesa-gesa. Pasien Rani Permata dalam kondisi kritis, sepertinya tidak akan selamat. Dia terus berteriak-teriak ingin bertemu dengan Ibu Sari Wulandari dan Nak Bima untuk memberikan pesan terakhir. Ketika kami berdua masuk ke kamar yang berbau obat disinfektan dan apek itu, pemandangan di depan mata membuatku bergidik. Rani, wanita yang dulu selalu berbalut gaun sutra dan lipstik merah menyala, kini hanyalah sesosok mayat hidup yang terbaring sekarat di ranjang besi berspray putih. Wajah dan tubuhnya penuh lebam. Beberapa tulang rusuknya patah membuat dadanya yang diperban naik turun dengan susah payah. Mendengar langkah kaki kami, Rani perlahan membuka matanya yang bengkak. Melihatku, bibirnya yang pecah-pecah menyunjungkan senyum aneh yang mengerikan. Datang juga kau Sari, si wanita pemenang. Suara Rani serak, darah merembes dari sudut bibirnya. Aku berdiri dengan dingin di ujung tempat tidur. Bima berdiri tegak di sampingku. Untuk apa kau memanggil kami? Urusan kita sudah selesai di pengadilan. Kenapa kau bisa jadi begini? Rani terbatuk-batuk, tawanya serak dan penuh dahak. Kenapa? Tentu saja karena ulah suami bajinganmu itu, si Budi. Meskipun di penjara dan tak punya apa-apa, kebenciannya padaku masih membara. Dia membayar preman-preman untuk menyelinapke rumah sakit jiwa ini dan menghajarku sampai sekarat. Dia bilang aku menghancurkan hidupnya. Tapi lihat kan, akhir hidupku dan dia sama-sama tragis. Itulah karma yang harus kalian terima, orang jahat akan mendapat balasannya. Jika hukum tidak menghukum, maka hukum karma yang akan bekerja selaima dingin. Matanya yang tenang menatap wanita yang sedang sekarat itu. Rani melirik Bima. Tatapan matanya tiba-tiba memancarkan kedengkian yang luar biasa, seperti ular berbisa yang sekarat dan mencoba menggigit untuk terakhir kalinya. Kau sok suci sekali, Bima. Lulusan doktor. Kau pikir kau pintar karena berhasil membongkar kedok si Udin dan Mimin. Dia mengumpulkan sisa tenaganya, menggeramkan setiap kata. Benar, aku yang menyewa mereka.
Aku lempar uang erjuta agar mereka berak menyedihkan untuk mempermalukanmu. Aku ingin kau hidup dalam kehinaan, mengira dirimu sampah yang dibuang oleh petani miskin. Sayang sekali si Sari itu terlalu cerdik berhasil membongkar rencanaku. Aku mengepalkan tanganku menahan amarah. Kau sudah diambang kematian, tapi masih saja tidak bisa melepaskan niat jahatmu. Apa untungnya membuat cerita palsu dan menyewa? Membalas dendam pada anak yang tidak bersalah. Tidak bersalah, Rani menjerit, matanya melotot merah. Karena dia, aku harus hidup dalam ketakutan selama 25 tahun. Dia hidup enak dan sukses, sementara anak kandungku mati membusuk di inkubator dingin. Sari, kau pikir kau menang? Kau pikir si Bima ini anak malang yang dibuang di depan panti asuhan? Bima terlonjak. Tangannya yang berada di saku celana tanpa sadar meremas erat gelang kayu. Berukir mankon 12 termanto tuam pelun. Apa yang kau katakan? Panti asuhan. Bagaimana kau tahu nenek di bantaran sungai? Dia bilang kau menemukanku di depan panti asuhan di puncak. Rani tertawa terbahak-bahak lalu terbatu hebat hingga memuntahkan darah ke seragam pasiennya nenek bodoh itu. Dia juga kutipu selama walimo tahun ini. Aku tidak pernah pergi ke panti asuhan sialan di puncak itu. Semua itu hanya karanganku agar dia tutup mulut, agar dia merasa kasihan dan tidak melapor ke polisi. Jantungku berdebar kencang. Udara di kamar itu tiba-tiba terasa membeku. Bima melangkah maju, mencengkeram sisi ranjang besi hingga bergetar. Lalu siapa aku? Dari mana gelang ini? Katakan. Rani menatap Bima lekat-lekat. Matanya memancarkan kepuasan kejam. Saat melihat kepanikan mulai muncul di mata anak angkatku yang tegar itu. Dia menghela napas dengan suara lemah menceritakan malam yang menentukan 25 tahun lalu. Kata demi kata menusuk tajam ke otak kami. Malam tanggal 18 Desember itu aku melahirkan prematur. Anak laki-lakiku kena penyakit jantung. Dokter menggelengkan kepala. Dia meninggal beberapa jam setelah lahir. Aku gila. Aku tahu kalau Budi tidak punya anak. Dia akan menendangku, tidak akan pernah memberiku uang lagi. Tengah malam, aku menyelinap keluar dari ruang pemulihan, berjalan seperti Asantu di sepanjang koridor rumah sakit bersalin, dan aku melewati area ruang bersalin VIP. Suara Rani semakin lemah, tetapi kengerian dalam setiap katanya semakin menjadi-jadi. Ruang VIP itu sedang kacau balau, para dokter berlarian. Aku mengintip dari balik pintu yang sedikit terbuka dan melihat seorang wanita muda pucat yang baru saja mengalami pendarahan hebat setelah melahirkan. Dia meninggal di atas meja operasi. Dia dalam inkubator, di sampingnya ada kau Bima. Kau menangis kencang. Di pergelangan tanganmu sudah terpasang gelang kayu ini. Saat para dokter sibuk mencoba menyelamatkan ibumu yang sudah meninggal, aku menyelinap masuk, menggendongmu, menyembunyikanmu di dalam mantelku, lalu lari keluar rumah sakit di tengah hujan deras. Kau bohong. Bima meraung, mundur ke belakang. Kedua tangannya menutupi kepala. Kau iblis, kau menculikku. Kau mencuri aku dari ibuku yang baru saja meninggal. Benar, aku iblis. Rani menyeringai dengan senyum bengis yang mengerikan. Kau bukan anak yang dibuang di tempat sampah. Kau juga bukan anak petani miskin. Kau adalah barang curian. Aku mencurimu saat keluargamu sedang kacau karena kematian ibumu. Aku membawamu pulang. Kuserahkan pada si Budi. Membuatnya mengira kau adalah anak kandungnya. Membuat si Sari ini menjadi pengasuhmu selama 2005 tahun. Aku berdiri, terpaku antara syok, marah dan pilu. Ribuan emosi bergejolak di dada membuatku sulit bernapas, sungguh kejam. Sesosok nyawa yang baru saja lahir belum sempat menangisi ibunya. Sudah diculik oleh penjahat, memulai hidup sebagai alat penipuan dalam sebuah perselingkuhan kotor. Kau tahu kenapa aku ingin kau menerima si Udin dan Mimin sebagai orang tuamu? Rani mengangkat lehernya menggunakan sisa-sisa tenaganya untuk menabur penderitaan. Karena aku ingin kau hidup selamanya seperti cacing. Aku tahu melihat gelang kayu yang diukir begitu indah. Melihat ruang bersalin VIP itu. Keluarga yang melahirkanmu pasti kaya raya. Asal-usulmu sangat terpandang. Tapi kau tidak akan pernah menemukan mereka. Di alam baka aku akan melihat bagaimana kalian berdua hidup dengan kebenaran yang pahit. Dan mata Rani terbelalak putih. Suara bip-bip dari mesin monitor jantung di sampingnya tiba-tiba berubah menjadi satu suara tiit panjang yang memekakan telinga. Garis penanda kehidupan berubah menjadi garis lurus. Tangan Rani terkulai, lemas di tepi ranjang. Iblis itu telah menebus dosanya, membawa serta kepuasan dendamnya ke liang lahat, tetapi meninggalkan lubang keputusasaan dan kengerian yang dalam bagi kami. Aku menoleh ke arah Bima. Anak itu jatuh terduduk di lantai keramik yang dingin. Kedua tangan besarnya menutupi wajahnya, bahunya bergetar hebat. Tidak ada suara tangis yang keluar. Tetapi aku tahu dunia di dalam hatinya yang tegar sedang hancur berkeping-keping. Bima tidak dibuang karena miskin atau dibenci. Bima diculik.
Ibu kandungnya telah meninggal di meja operasi. Dan selama 25 tahun ini, keluarga kandungnya yang sebenarnya mungkin masih dengan gila dan penuh duka mencari anak yang hilang di malam yang kelam itu. Aku berlutut, memeluk erat putraku yang tinggi besar. Air mataku mengalir deras membasahi bahunya. Bima, jangan takut. Ibu di sini, apapun yang terjadi, ibu akan membantumu menemukan keluarga kandungmu. Kita pasti akan menemukan mereka. Kematian Rani beserta pengakuan mengerikannya di rumah sakit jiwa telah membuka simpul yang paling rumit, namun sekaligus memulai sebuah pencarian yang berpacu dengan waktu. Bima mengambil cuti sebulan penuh dari lembaga penelitiannya. Ia hampir tidak tidur, bersama pengacara Wijoyo. Ia bolak-balik memeriksa arsip di berbagai instansi kesehatan dan kepolisian. Akhirnya pada suatu malam yang hujan dan dingin, Pak Wijoyo mengetuk pintu rumahku. Begitu masuk tanpa sempat melepas jas hujannya yang basah, beliau buru-buru mengeluarkan sebuah map berisi berkas usang dari tasnya dan melemparkannya ke meja. Ketemu orang tua kandung Bima sudah ketemu. Suara Pak Wijoyo bergetar karena emosi. Bima menjatuhkan gelas yang sedang dipegangnya. Anak itu menerjang maju, matanya terpaku pada map yang menguning itu. Aku tergopoh-gopoh lari dari dapur, jantungku berdebar kencang. Siapa mereka, Pak? Rani bilang Bima lahir di ruang VIP dan ibunya meninggal saat melahirkan. Apa itu benar? Tanyaku bertubi-tubi. Pengacara Wijoyo menarik kursi dan duduk, menghela napas panjang lalu membuka lembaran berita acara pemeriksaan yang dibuat 25 tahun yang lalu. Benar seperti kata Rani, malam tanggal 12 Desember tahun itu, rumah sakit bersalin menerima satu kasus darurat. Ibu pasien bernamanya masuk rumah sakit dalam kondisi mental yang sangat terpuruk dan kelelahan. Nya adalah calon menantu dari Bapak Hartono, seorang mantan gubernur, dan Ibu Wulan, seorang dosen universitas ternama. Tunangan Yan bernama Kien adalah putra satu-satunya mereka. Tragisnya Kien baru saja tewas dalam sebuah kecelakaan lalu lintas yang mengerikan hanya seminggu sebelum hari perkiraannya melahirkan. Mendengar itu Bima memejamkan matanya. Tangan besarnya meremas pegangan kursi hingga memutih. Aku bergidik ngeri. Siok kehilangan calon suami pastilah telah menghancurkan wanita muda itu. Lalu bagaimana dengan gelang kayu berukir Panpalot 12,2 panto pantua 2 patamsong itu, Pak? Kenapa bisa ada di tangan saya? Tanya Bima dengan suara pengacara Wijoyo, menunjuk pada foto barang bukti yang terlampir di berkas. Itu adalah kenang-kenangan terakhir. Kien sendiri yang mengukir gelang itu dari balok kayu eboni untuk dihadiahkan pada putranya yang belum lahir. Malamnya melahirkan, Pak Hartono berjaga di luar koridor. Ketika perawat keluar membawa kamu dan memberitahu bahwa kamu lahir pada pukul 2, Pak Hartono menangis bahagia dan dengan pisau buah, ia buru-buru mengukir angka motelamon kas 12 trigo trantui di permukaan case tukantu. Lalu meminta perawat memasangkannya di tanganmu sebagai doa keselamatan. Siapa sangka setelah kamu lahirnya mengalami pendarahan hebat. Pak Wijoyo berhenti sejenak mengusap wajahnya, suaranya menjadi berat. Seluruh tim dokter panik. Ada yang melakukan resusitasi, ada yang berlari mengambil kantong darah. Di tengah kekacauan antara hidup dan mati itu tidak ada yang memperhatikan inkubator di sudut ruangan. Hanya dalam waktu 15 menit, Rani menyelinap, masuk dan menculikmu. Nya menghembuskan napas terakhir tanpa sempat melihat wajah putranya. Saat Pak dan Bu Hartono masuk ke kamu sudah lenyap, tanpa jejak. Selama Suamelimoti Alon, polisi sudah turun tangan. Mereka juga sudah menjual banyak aset untuk mencarimu kemana-mana, tetapi sia-sia. Karena Rani menyembunyikannya dengan begitu sempurna di balik topeng sebuah keluarga biasa. Ruang tamu menjadi hening. Bima menundukkan kepalanya ke meja. Bahunya yang lebar bergetar hebat. Tangis yang tertahan akhirnya pecah dari dada putraku yang selama ini selalu tegar. Tepat pada saat itu, suara rem mobil berdecit di depan rumah. Pengacara Wijoyo bergegas berdiri. Saya sudah menghubungi keluarga Pak Hartono sore tadi. Mungkin mereka sudah datang. Pintu rumah terbuka. Seorang pria tua berambut putih bertubuh tinggi, namun punggungnya sudah sedikit bungkuk, melangkah masuk dengan gemetar ditopang tongkat. Di sampingnya seorang wanita tua berusia sekitar 12 tahun mengenakan blus beludru hitam. Wajahnya kuyu, matanya bengkak dan merah. Itulah Pak Hartono dan Bu Wulan. Begitu Bu Wulan melangkah masuk, matanya langsung terkunci pada Bima yang berdiri terpaku di tengah ruangan. Beliau menjatuhkan tas tangannya put melangkah terhuyung-huyung. Ya Tuhan, mata ini, dahi ini persis seperti Kien anakku. Bu Wulan menangis terseduh-seduh, mengulurkan tangannya yang keriput dan gemetar untuk menyentuh pipi Bima. Nak cucu nenek, benarkah ini kamu? Pak Hartono juga tidak bisa menahan haru. Air mata membanjiri wajahnya yang berwibawa. Beliau merogoh saku jasnya, mengeluarkan sebuah kotak beludru merah yang sudah usang.
Di dalamnya ada separuh balok kayu eboni sisa dan sketsa gambar gelang yang tintanya sudah memudar. Bima dengan gemetar merogoh saku kemejanya, mengeluarkan gelang kayu yang telah melingkar di tangannya selama 25 tahun, dan meletakkannya di samping potongan kayu di dalam kotak. Setiap serat kayu eboni yang kemerahan, setiap lekukan ukiran benar-benar cocok satu sama lain seperti dua keping puzzle dari satu nyawa sapan terpisah. Deretan angka lasakan sepan ruatrin palo sapun tergulu terukir dalam di permukaan kayu seperti luka waktu yang tak terhapuskan. Cucuku darah daging keluarga kita ini dia, Bu. Pak Hartono memeluk Bima erat-erat meraung pilu. Tangisan seorang pria yang pernah begitu berkuasa kini hanyalah jeritan sakit seorang kakek yang kehilangan cucunya selama seperempat abad. Bu Wulan memeluk lengan Bima, menangis hingga hampir pingsan. Tak henti-hentinya memanggil nama Kien dan Na. Bima pun balas memeluk kakek dan neneknya. Air mata panasnya jatuh membasahi rambut mereka yang telah memutih. Dengan suara tercekat, ia berkata, "Kek, Nek, maafkan Bima karena telah membuat kakek dan nenek menunggu begitu lama." Aku berdiri bersandar di dekat tangga, menutupi mulutku untuk menahan isak tangis. Melihat adegan tiga generasi yang saling berpelukan dan menangis, hatiku terasa bahagia sekaligus PR. Anak yang kurawat dengan segenap jiwa dari bayi merah kini telah menemukan akarnya yang sebenarnya. Mulai sekarang, Bima bukan lagi anak sebatang kara, bukan lagi alat yang dimanfaatkan orang lain. Bima memiliki keluarga yang terpandang, kerabat sedarah yang siap mencintainya dengan segenap jiwa. Di tengah lamunanku, tiba-tiba Bu Wulan melepaskan Bima dan berbalik ke arahku. Di hadapan keterkejutan semua orang, wanita tua berusia sepentat tahun itu terhuyung-huyung melangkah maju dan tiba-tiba bersujud di lantai keramik tepat di bawah kakiku. "Ibu, apa yang ibu lakukan?" Berdiri Bu saya bisa kualat. Aku panik dan bergegas maju disustu dengan sekuat tenaga menarik lengan Bu Wulan. Bima dan Pak Hartono juga panik dan ikut membantu. Tetapi Bu Wulan bersikeras tidak mau berdiri. Beliau menyatukan kedua tangannya, menatapku dengan mata berlinang. Suaranya serak menahan luapan rakonsu. "Terima kasih yang tak terhingga. Naksari, terimalah sujud dari kami orang tua ini. Selama tua Timutu, sementara penjahat itu menyiksa batin cucu saya, kamu justru menggunakan seluruh masa mudamu, mengorbankan segala sana, melepaskan masa depanmu untuk merawat dan membesarkan satu-satunya darah daging Kien hingga menjadi orang yang sukses dan baik hati. Jika bukan arena tanganmu, cucu saya mungkin sudah mati di malam yang dingin itu. Kamu bukan hanya ibu angkat Bima, kamu adalah malaikat penyelamat seluruh keluarga kami." Pak Hartono juga membungkuk dalam di hadapanku. Suaranya tercekat, "Istrinya saya benar jasa sebesar langit ini. Bahkan jika kami menjual semua aset kami, tidak akan pernah bisa kami balas." Aku buru-buru ikut berlutut memeluk bahu kurus Bu Wulan. Air mataku mengalir deras. "Ibu, Bapak jangan begini. Dia anak saya. Nyawa saya seorang ibu melindungi anaknya adalah hal yang wajar. Tidak ada yang perlu diperhitungkan. Sekarang dia sudah menemukan Bapak dan Ibu. Melihat Bima memiliki keluarga, hati saya sudah sangat bahagia." Bima berlutut di samping kami. Lengannya yang kokoh merangkul aku, kakek dan neneknya sekaligus. Rumah kecil ini hari itu dipenuhi air mata kehilangan, tetapi juga dihangatkan oleh cinta abadi di hari pertemuan kembali. Namun di saat kebahagiaan serasa begitu sempurna, badai sekali lagi datang dari orang-orang yang berdarah sama yang mengincar harta warisan raksasa yang akan segera diterima Bima. Seminggu setelah pertemuan itu, Pak Hartono menelepon Bima dengan suara terharu memintanya mengatur pekerjaan untuk pulang ke rumah leluhur di Cirebon, guna melakukan upacara selamatan dan secara resmi mencatatkan namanya di buku silsilah keluarga. Pagi itu, aku sengaja memilih pakaian rumah berniat pura-pura lelah untuk tidak ikut. Tetapi Bima masuk ke kamarku dengan tangannya sendiri mengambil sebuah kebaya beludru berwarna gelap dan menyampirkannya di bahuku. Matanya menatapku dengan tegas. "Hari ini adalah hari penting bagi saya, Bu. Jika tidak ada ibu di samping saya, upacara pengakuan leluhur itu tidak ada artinya sama sekali bagi saya." Mobil melaju perlahan memasuki halaman luas rumah leluhur yang berlantai bata merah. Sanak saudara dari pihak kakeknya sudah berkumpul. Suara tawari riuh rendah, tapi begitu, aku dan Bima melangkahi ambang pintu kayu jati. Seorang pria berusia sekitar 5 tahun, mengenakan setelan jas necis dengan wajah berminyak, buru-buru keluar dan menghalangi jalan kami. Itu Pak Wibowo, adik kandung Pak Hartono. Selama 5 tahun sejak Kien meninggal, Pak Wibowo yakin bahwa putranya Allah yang akan menjadi satu-satunya pewaris seluruh kekayaan miliaran rupiah dan aset properti milik kakaknya. Kemunculan Bima yang tiba-tiba bagaikan duri dalam daging baginya. Pak Wibowo melirikku dengan tatapan tajam dan menghina, menilai kebaya sederhanaku dari atas ke bawah, lalu tersenyum sinis. "Ini Bu Saria, sudah lama dengar
namanya, baru sekarang bertemu. Anda hebat sekali, berhasil merawat Bima hingga sebesar ini. Kami seksara sangat berterima kasih. Sambil berkata begitu, ia mengeluarkan sebuah cek dari saku jasnya, menjepitnya di antara dua jari, dan menyodorkannya padaku dengan nada sombong. Ini Rp miliar. Anggap saja sebagai upah Anda menjadi pengasuh yang sudah bekerja keras selama olimutaan. Ambil ini, lalu silakan tunggu di mobil atau pulang duluan. Sebentar lagi ada upacara di depan altar leluhur. Ada orang luar seperti Anda di sini. Rasanya tidak sopan dan bisa menyinggung para leluhur. Aku terpaku, cek tipis itu melayang-layang di depan wajahku. Tetapi dua kata orang luar dan upah pengasuh bagaikan ribuan jarum yang menusuk lurus ke hatiku. Meskipun sekarang, aku adalah direktur perusahaan peninggalan budi. Di mata orang-orang yang terbiasa mengukur segalanya dengan uang seperti Pak Wibowo, aku selamanya hanyalah orang miskin yang membesarkan Bima untuk mengeruk harta. Hidungku terasa pedih. Perasaan terhina dan terasing menyergap. Aku perlahan menarik tanganku, hendak mundur untuk menghindari Bima dari situasi sulit di hari bahagianya. Tetapi sebelum aku sempat melangkah, Bima sudah mengulurkan tangan dan menepis cek itu dari tangan Pak Wibowo hingga jatuh ke lantai bata merah. Anak itu menggenggam erat kestik jariku, menyatukannya dengan mantap lalu menarikku untuk berdiri sejajar dengannya. Paman Wibowo, simpan saja uang kotormu itu. Bima menggeram. Matanya menyala karena marah menatap lurus ke wajah pamannya. Ini ibu saya, orang yang telah melahirkan saya, kembali mengorbankan segalanya untuk membesarkan saya menjadi manusia. Ibu saya bukan pengasuh yang bisa dibayar dengan uang dan tidak akan pernah menjadi orang luar. Wajah Pak Wibowo memucat, matanya melotot marah. Dia menunjuk lurus ke wajah Bima. Kamu belum masuk pintu sudah berani kurang ajar pada yang lebih tua ya. Kamu tahu seberapa sasar aset keluarga ini? Aku tidak mempersoalkan kamu yang tiba-tiba muncul dari langit dan merebut segalanya. Tapi keluarga ini punya aturan. Mau melangkahi pintu rumah leluhur ini, mau mewarisi kekayaan miliaran dari Pak De Hartono. Syarat utamanya adalah kamu harus mengganti nama keluargamu menjadi Hartono. Dia mendengus melirikku dengan tajam. Dan yang paling penting, kamu harus menandatangani surat pernyataan untuk memutuskan semua hubungan hukum dan kependudukan dengan wanita ini. Bisnis besar, kekayaan sebesar ini tidak bisa dibiarkan ada orang luar rendahan yang mengaku sebagai ibu, lalu seenaknya menggerogoti harta keluarga. Seluruh halaman menjadi hening, bisik-bisik para kerabat tiba-tiba berhenti. Aku gemetar memegang ujung kemeja Bima dengan suara tercekat menhatinya. Bimnak sudah masuslah, ibu tidak butuh pengakuan apa-apa. Asal kamu hidup baik, ibu sudah senang. Ibu tunggu di mobil saja. Ibu diam di sini bersama saya. Bima dengan tegas memotong ucapanku. Tangannya semakin erat menggenggam tanganku, menyalurkan kehangatan yang luar biasa, memadamkan semua rasa rendah diriku. Bima mengangkat kepalanya, berdiri gagah di tengah halaman rumah leluhur. Suaranya menggema tegas kata demi kata, Paman Wibowo. Dengarkan baik-baik. Anda pikir beberapa sertifikat dan perusahaan Anda itu begitu hebat? Anda pikir uang Anda bisa membeli cinta seorang ibu yang telah dipertaruhkan Ibu Sari dengan nyawanya untuk melindungi saya? Ibu saya menahan lapar, menjual perhiasannya satu persatu untuk mengirim saya ke Australia. Bukan supaya hari ini saya kembali dan menjualnya pada keluarga Anda dengan harga miliaran. Jika untuk melangkah masuk ke rumah leluhur ini saya harus membuang ibu saya, maka semua harta itu saya serahkan saja pada putra Anda. Saya adalah Dr. Bima Prasetya. Prasetya adalah nama keluarga Ibu Sari dan saya tidak akan pernah menggantinya. Setelah berkata begitu, Bima dengan tegas berbalik menggandeng tanganku dan hendak pergi. Anak kurang ajar. Kamu sudah dicuci otaknya oleh wanita tidak berpendidikan itu. Biar aku yang mengajarimu. Pak Wibowo meraung, mengangkat tangannya hendak menampar Bima. Plak! Sebuah tamparan keras terdengar, tetapi bukan mendarat di wajah Bima. Bima masih berdiri tegak melindungi Kuyoka yang baru saja ditampar hingga terhuyung-huyung ke belakang adalah Pak Wibowo. Dari belakang kerumunan, Pak Hartono melangkah maju dengan tongkatnya. Wajahnya merah padam karena marah. Di sampingnya, Bulan memegangi dadanya, menangis terseduh-seduh setelah menyaksikan semua penghinaan yang baru saja dilontarkan oleh adik iparnya. Mas, menamparku. Pak Wibowo tergagap sambil memegangi pipinya. Bukan hanya menamparmu, aku juga ingin mengusirmu dari keluarga ini. Pak Hartono menghentakkan tongkatnya ke lantai, suaranya menggelegar penuh wibawa. Kamu berani menggunakan uang untuk menghina penyelamat keluarga kita? Kamu karena keserakahan buta ingin memecah belah ibu dan anak ini. Pak Hartono dengan gemetar melangkah maju menyingkirkan Pak Wibowo.
Pria berwibawa itu sekali lagi tak kuasa menahan air mata mengulurkan kedua tangannya untuk menggenggam tangan aku dan Bima. Bima benar dan Sari benar, Pak Hartono berkata lantang di hadapan seluruh kerabat, tanpa pengorbanan Naksari. Garis keturunan keluarga ini sudah punah di malam musim dingin 25 tahun yang lalu. Dia bukan orang luar, dia adalah keluarga, dia putriku, dia adalah penyelamat agung keluarga ini. Siapapun di rumah ini yang berani kurang ajar dan tidak menghormati Sari, akan aku coret namanya dari silsilah keluarga saat itu juga. Bulan melangkah maju, memeluk Werat, menangis tersedus. Sari, maafkan ibu karena membiarkan adik ipar ibu menghinamu. Bima benar, dia harus tetap memakai nama keluarganya. Dia harus berbakti padamu. Keluarga kita bertambah anak, bertambah cucu. Tidak ada yang boleh memisahkan kita. Melihat air mata tulus dari kakek dan neneknya. Melihat tatapan tegas dan kuat dari putraku yang menggunakan punggung lebarnya untuk melindungiku. Hatiku luluh. Ru dimaksud masa muda yang ditukar dengan darah dan air mata akhirnya berbuah manis. Cinta keibuan kami telah dilemparkan ke dalam api pengkhianatan kebohongan dan godaan uang yang tak terhingga. Tetapi pada akhirnya ia tetap bersinar seperti emas murni takkan pernah meleleh. Setelah pertikaian sengit di depan rumah leluhur, sikap tegas Pak Hartono berhasil memadamkan semua rencana jahat paman yang serakah. Upacara pengakuan leluhur berlangsung dengan hikmat dan hangat. Berbeda dari biasanya, aku tidak harus menunggu di mobil, melainkan dengan penuh hormat digandeng oleh Bu Wulan untuk berdiri di barisan terdepan bersama para sesepuh keluarga. Bima mengenakan kemeja putih bersih bersujud di depan altar yang penuh asap dupa. Anak itu dengan hikmat bersujud 3 kali lalu mengangkat kepala menatap lurus pada Pak Hartono yang memegang buku silsilah bersampul beludru merah kek. Suara Bima terdengar jelas. Saya tahu darah yang mengalir di tubuh saya adalah darah ayah Kien dan ibunya. Saya menghargai dan bangga akan asal-usul saya. Tetapi untuk saya bisa sampai di hari ini, Ibu Sari telah mengorbankan masa mudanya, menahan hinaan dan pengkhianatan. Darah daging memang penting. Saya akan selalu mengingatnya. Tetapi jas membesarkan ini akan saya balas seumur hidup. Pak Hartono terharu mengelus janggutnya yang memutih. Apa yang kamu inginkan? Katakan saja nak. Kakek dan nenek akan mendengarkan. Bima menyatukan tangannya. Matanya tegas tak tergoyahkan. Bima mohon izin kakek dan nenek untuk tetap memakai nama Bima Prasetya. Saya ingin membawa nama keluarga Ibu Sari, sebagai bentuk terima kasih pada wanita yang telah melahirkan saya kembali dari abu. Ucapan Bima membuat seluruh rumah hening. Mengganti nama keluarga adalah hal besar, terutama bagi penerus garis keturunan. Tetapi Pak Hartono tidak ragu sedikit pun. Beliau mengangguk, menyeka air mata di kerutan wajahnya, tersenyum lembut. Kakek setuju. Selama kamu hidup baik dan jujur memakai nama keluarga Manaun, kamu tetap darah daging keluarga ini. Nama Bima Prasetya akan kakek tulis sendiri di buksu silsilah. Aku berdiri di samping, menutupi wajah dengan kedua tangan, menangis terseduh-seduh karena terlalu bahagia. Beberapa bulan kemudian, semua urusan hukum selesai. Bima resmi menerima warisan dari almarhum ayahnya. Tanpa pamer membeli mobil mewah atau menghamburkan uang, anak itu pulang membawa setumpuk dokumen tebal dan meletakkannya di meja makan di hadapanku. Lihat ini Bu, saya baru saja menyelesaikan pendirian sebuah yayasan amal. Bima dengan antusias membalik setiap halaman berstempel merah. Aku mengerutkan kening penasaran. Yayasan amal, berapa banyak uang yang kamu gunakan? Saya menyisihkan miliar dari tabungan dan dividen saham sebagai modal awal, Bu. Yayasan ini bernama Yayasan Kasih Sari Bima. Saya ingin menggunakan uang ini untuk mendanai biaya operasi anak-anak dengan penyakit kritis dan memberikan bantuan darurat bagi ibu hamil dengan kesulitan ekonomi. Saya tidak ingin ada lagi anak-anak yang diculik atau dibuang di malam yang dingin. Mendengar perhitungan Bima yang matang dan realistis, bukan angka fantastis yang dibuat-buat untuk mencari nama, aku mengangguk bangga. Bimaku selalu tenang, tahu batas, dan tahu cara menggunakan uang untuk menyebarkan kebaikan. Berbanding terbalik dengan cahaya hangat di rumah kami di sebuah tempat yang dingin di balik jeruji besi, Budi menjalani hari-hari tergelap dalam hidupnya. Ketika berita tentang Bima yang mendirikan yayasan dan asal-usulnya yang sebenarnya sebagai pewaris sah keluarga terpandang, tersebar di koran, seorang sipit tak sengaja meninggalkan koran bekas itu di selnya. Membaca berita itu, melihat nama Bima Prasetya yang bersinar di halaman depan, Budi langsung terserang stroke malam itu juga. Ketika Pak Santoso, akuntan baik, hati itu menjenguknya. Budi sudah lumpuh separuh badan. Dia duduk di kursi roda yang kotor. Mulutnya miring, air liurnya menetes ke seragam narapidana. Ucapannya tidak jelas. Tetapi Pak Santoso masih bisa mendengar gumamannya yang penuh penyesalan. Bima Sari, aku salah.
aku kehilangan segalanya. Karma hukuman yang paling menakutkan bukanlah penjara, melainkan sisa hidup yang harus ia jalani dalam penyesalan, rasa malu, dan kesepian yang menggerogoti hingga ke tulang. Semua badai akhirnya berlalu, menyisakan ketenangan yang paling sederhana. Senja di Jakarta berangin sepoi-sepoi. Cahaya keemasan menyirami kanopi pohon-pohon trembesi di sepanjang Jalan Sudirman. Alih-alih duduk di mobil mewah, Bima mengeluarkan motor Honda Astria Grand Tua. Motor kenangan yang dulu selalu kupakai untuk mengantarnya ke taman kanak-kanak. Di luar gerbang, Bima dengan hati-hati memasangkan helm di kepalaku, mengencangkan talinya, lalu tersenyum cerah. Ayo, naik Bu. Hari ini, anak ibu traktir makan kue tiaw goreng di kota tua. Lalu kita keliling Ancol Kari Angin. Ya, aku tertawa merapikan anak rambutku yang sudah mulai beruban lalu naik ke boncengan di belakangnya. Punggung putraku terasa lebar dan kokoh, melindungiku sepenuhnya dari angin sore yang mulai dingin. Aku melingkarkan tanganku di pinggangnya dengan lembut menyandarkan kepalaku di bahunya yang hangat. Mesin motor menyala dengan suara khasnya, berbaur dengan hiruk pikuk lalu lintas kota. Di tengah denyut kehidupan yang ramai dan tergesa-gesa, aku seolah hanya mendengar detak jantung putraku yang tegar di depanku. Tidak sedarah, tidak segaris keturunan, tetapi kami terikat oleh cinta seorang ibu dan anak yang suci dan abadi. Lagu cinta dari sebuah pengorbanan setelah melalui begitu banyak badai, akhirnya menemukan nada-nadanya yang paling merdu dan utuh. Ya,